Halo semuanya, di masa yang tidak mudah ini, banyak ketidakpastian yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa di antara kita ada di dalam ketakutan, atau kita tidak punya pengharapan akan masa yang akan datang. Tapi tahukah saudara, bahwa Tuhan peduli dengan hidup Anda. Dan Tuhan mengenal kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan rindu juga seperti Dia mengenal kita, kita juga boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Pernahkah Anda berpikir, kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa saya sampai sekarang masih hidup? Why am I here? Apakah saudara tahu bahwa Anda di dunia ini ada satu destiny, ada satu tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda? Alkitab mencatat bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu di satu taman yang bernama Taman Eden, di mana manusia di dalam taman itu bisa hidup bersama dengan Tuhan. Mereka bisa mengalami semua kelimpahan yang diciptakan oleh Tuhan. Taman itu katanya begitu indah. Saudara, life is so wonderful di dalam taman itu. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata bahwa manusia tidak bisa menempati Taman Eden itu, dan manusia harus keluar dari Taman Eden itu. Saudara, akibat dosa, manusia hidup di dalam penderitaan dan mereka tidak bisa mengalami segala kelimpahan yang ingin Tuhan berikan di dalam hidup mereka lagi. Apa itu dosa? Saudara, mungkin Anda berkata bahwa saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang. Tapi tahukah Anda bahwa dosa itu sesungguhnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, itu adalah dosa. Misalnya, saya ingin tanya kepada Anda semua, pernahkah Anda berbohong? Pernahkah Anda di dalam hati Anda atau di dalam pikiran Anda berpikir sesuatu yang tidak baik tentang orang lain? Atau Anda di dalam hati atau di dalam pikiran Anda tidak senang dengan orang lain? Kalau menurut ukuran dan standar Tuhan, itu semuanya adalah dosa. Dan dosa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ada satu harga yang harus dibayar agar kita bisa terlepas dari semua dosa itu. Atau saat ini Anda mungkin terikat dengan sesuatu di dalam hidup Anda. Mungkin Anda masih terikat di dalam dosa. Tapi saya tahu Anda ingin keluar dari segala dosa ini. Saudara, apakah Anda rindu Anda bisa terlepas dari semua dosa ini? Tadi kita berkata bahwa Tuhan ingin memberikan kita hidup yang penuh kelimpahan. Di dalam Alkitab, di dalam Yohanes, dikatakan bahwa Tuhan datang untuk membuat kita hidup yang penuh berkelimpahan. Saudara, hidup berkelimpahan menurut ukuran Tuhan sering berbeda dengan ukuran manusia. Mungkin bagi manusia hidup yang berkelimpahan itu adalah diukur dengan uang, diukur dengan kesuksesan hidup kita. Tapi tahukah saudara bahwa ada hidup yang berkelimpahan itu lebih dari semuanya itu. Tuhan bilang ketika Dia bilang ingin memberikan kita hidup yang berkelimpahan, seperti yang kita katakan tadi bahwa ketika manusia masih hidup di Taman Eden, kita hidup di dalam segala kelimpahan Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan saat ini ingin kita hidup di dalam segala kelimpahan yang Dia ingin berikan buat kita. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Alkitab Yohanes pasal 10 bahwa Dia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dalam ukuran manusia mungkin itu berbicara mengenai uang, mungkin itu berbicara mengenai kesuksesan. Tapi tahukah saudara, kelimpahan yang ingin Tuhan berikan lebih dari itu. Tuhan ingin berikan kepada hidup kita, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin dalam masa-masa pandemi ini, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita hidup di dalam suatu kesedihan. Mungkin bisnis kita tidak berjalan dengan lancar. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin Anda bertanya,
Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kembali sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan? Atau mungkin selama ini Anda merasa hidup Anda tidak ada yang peduli dengan Anda. No one cares about you. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan Anda. Tapi saya mau beritahu Anda bahwa Tuhan peduli sekali dengan hidup Anda. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata bahwa rambut di kepala kita Tuhan tahu berapa jumlahnya. Dan setiap nama dari diri kita Tuhan tahu. Bahkan Tuhan telah mengenal kita sejak dari kandungan ibu kita. Mungkin selama ini Anda tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Mungkin selama ini Anda tidak tahu bahwa Anda berasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda. Tidak ada seorang pun yang cares dengan Anda. Tidak ada seorang pun yang mengasihi Anda. Saya mau beritahu Anda bahwa Tuhan sangat peduli dengan hidup Anda. Dan Tuhan sungguh sayang sangat Anda. Apakah saudara mau mengalami kasih Tuhan yang demikian? Jika Anda rindu untuk mengalami semua hal-hal yang saya katakan di atas tadi, oleh sebab itu kami rindu Anda boleh bergabung dengan kami di dalam KKR 40 hari, yang mana bisa Anda hadiri di rumah Anda secara online maupun Anda datang langsung secara offline. Kami rindu di dalam KKR 40 hari ini Anda boleh mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Kami rindu hidup Anda melalui KKR ini bisa diubahkan. Di dalam 40 hari ini, setiap hari kami akan memberikan tema yang berbeda. Kami rindu Anda sekalipun tidak bisa full 40 hari bersama dengan kami, tapi saya encourage Anda boleh meluangkan sebisa mungkin waktu Anda untuk mengikuti setiap KKR Anda. Dalam KKR ini, kami sungguh rindu Anda mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Kami sungguh rindu Anda mengalami transformasi di dalam hidup Anda. Oleh sebab itu di dalam KKR ini, jika Anda ada sesuatu di dalam hidup Anda, kami encourage Anda untuk datang, karena di dalam 40 hari ini setiap hari akan ada pendoa-pendoa yang akan berdoa secara pribadi, one by one untuk Anda. Saya percaya dalam KKR ini Anda akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup Anda akan menjadi tidak sama lagi. Saya rindu berjumpa dengan Anda di KKR yang akan datang. Tuhan berkati.